Hai guys, halo semuanya, balik lagi sama aku Rastefani. Kayaknya udah lama banget aku nggak buat video dan upload video baru lagi gitu ya. Belakangan ini aku tuh sebenarnya sibuk apa sih? Cuman skripsi doang sebenarnya itu. Mungkin beberapa dari kalian yang udah ngikutin aku dari lama, kalian tahu kalau aku ini mahasiswa Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Malang angkatan 2017, which is sekarang aku itu udah semester akhir, semester 8. Jadi aku tuh udah harus buru-buru nyusun skripsiku biar aku bisa lulus tepat waktu. Jadi nggak molor-molor gitu ya. Nah, sebenarnya di video kali ini aku mau bahas apa sih? Aku tuh mau bahas kalau kemarin pas di bulan Maret kemarin itu aku jadi talent di praktikum anak AV3 yang mana itu tuh semuanya teman-temanku gitu. Jadi memang AV3 ini itu tuh outputnya harus buat program acara TV siaran langsung gitu. Ini untuk AV3 ya. Kalau AV1 sama 2-nya itu mereka buat video company profile kalau nggak salah. Sebelumnya aku udah pernah bahas tentang peminatan audiovisual di video aku yang lama gitu. Kalian bisa cek video aku. Di videoku kali ini yang aku ceritakan adalah pengalaman aku pribadi, yang mana aku seorang mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin cerita praktikum ini itu bakal beda sama praktikum-praktikum di kampus lain gitu ya, karena kan tiap kampus sudah pasti punya kurikulumnya tersendiri. Cuman mungkin beberapa dari kalian nih yang pengen masuk ke ilmu komunikasi Muhammadiyah Malang, kalian bisa tonton video ini sampai selesai karena bisa dijadikan referensi gitu. Nanti kedepannya kalian enaknya ngambil peminatan apa? Apakah audiovisual, jurnalistik, atau public relation kayak aku? Oke, daripada berlama-lama kita tuh basa-basi nggak penting, mending langsung aja ke pembahasannya. Check it out. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Kalau di praktikum anak AV3 yang mana kemarin aku jadi talent di sana, mereka kan ngebuat program siaran televisi gitu. Itu tuh dibuat real kayak di acara TV beneran gitu. Jadi dari awal kita mau ngebuat sebuah acara sampai akhirnya mereka on air, itu tuh bener-bener dibuat mirip seperti lagi ada acara TV beneran. Nah, di praktikumnya anak AV ini sama kayak anak PR, mereka dibagi jadi beberapa kelompok dan satu kelompoknya itu terdiri dari 7, 8, sampai 9 orang gitu. Kalau si kelompok temanku ini kemarin dia ada 8 orang dan masing-masingnya itu punya job desk sendiri-sendiri. Nah, di produksi program acara TV-nya mereka ini, itu ada berbagai jenis tema yang harus dipilih salah satunya. Ada variety show, ada talk show, ada game show, dan juga ada music show. Dan si kelompok teman-temanku ini, dia tuh ngambil variety show, dimana di acara mereka itu ada perpaduan antara talk show dan juga ada game show-nya gitu. Aku jadi talent di situ. Nah, talentnya ini ada 4 orang, 2 orangnya itu aku dan temanku si Rais ini, kita jadi bintang tamunya gitu, dan yang 2-nya lagi ini MC. Samping ada 4 talent, mereka juga ada yang namanya volunteer. Volunteernya pun juga datang dari teman-teman seangkatan kita semua. Ada juga adik tingkat. Pokoknya kalau kalian merasa kenal sama kakak tingkat gitu ya, terus mereka mau ngadain praktikum, kalian bisa gitu jadi volunteernya mereka, kan bisa dapat pengalaman. Jadi praktikumnya mereka ini diadain di labnya ilmu komunikasi UMM. Di tiap kelompoknya itu dikasih waktu 4 jam doang untuk nyelesain semua kegiatan mereka tuh sampai rampung, sampai udah kelar on air. Jadi 2 jamnya itu mereka gunain untuk ngangkut-ngangkutin barang dari mobil terus masuk ke dalam lab, terus mereka juga nyusun-nyusunin backdrop, terus mereka ngatur-ngatur kabel yang ruwet banget itu, terus habis itu mereka juga ngaturin kamera, ngaturin lighting, sound, dan segala macem. Nah, 2 jam mereka gunain untuk nata segala macamnya itu. Setelah itu kan mereka on air nih. Nah, on air itu mereka cuma dikasih waktu 30 menit untuk satu acara TV yang mereka laksanain tersebut. Jadi, aku sebagai talent pun juga harus bisa memanfaatkan waktu 30 menit itu. Gimana pun caranya sesuai dengan skrip, gak boleh lebih dari 30 dan kurang juga ya gak boleh. Semua yang mereka lakuin ini juga dibantu sama beberapa volunteer. Jadi ini tuh hitungannya kayak udah ujian akhirnya mereka gitu untuk ngedapetin nilai praktikum AV3-nya. Dan si asprak-asprak ini itu tuh di belakang tugasnya menilai mereka.
Nah, untuk 8 anak yang ada di kelompok teman-temanku ini, itu tuh punya job desk-nya masing-masing. Ini aku udah tanya ke mereka ya, apa-apa aja job desk-nya. Yang pertama itu ada yang namanya PD atau program direktor. Jadi si PD ini kayak yang jadi ketuanya gitu loh, menghandle seluruh acara, bertanggung jawab terhadap kru-kru yang ada juga gitu. Yang kedua di sini ada yang namanya FD atau floor director. Nah, si FD ini temanku cewek, dia tuh yang bagian kayak ngarah-ngarahin gitu loh. Jadi dari PD atau program direktor itu ngasih sinyal, terus dari FD itu tuh yang ngarahin langsung ke kita talent yang lagi show di depan gitu. Misalnya nih, sekarang segmen masak menghias kue gitu. Jadi si floor directionnya ini, si temanku ini tuh dia bakal ngangkatin kertas yang ada tulisannya. Jadi kayak waktunya ngias kue gitu. Terus kalau misalnya waktu udah kurang dari 10 menit, waktu udah kurang lagi 10 menit gitu. Jadi si floor direction ini bakal ngasih tahu juga waktu kurang 10 menit kayak gitu. Terus kalau misalnya udah saatnya closing, mereka juga ngasih tahu kayak udah closing gitu. Terus si tugasnya FD ini yang aku lihat di lapangan, itu tuh dia juga kayak ngarah-ngarahin kamera-kameranya gitu loh. Karena di situ ada kamera, ada 3 kamera, kamera 1 di kiri, kamera 2 di tengah, dan kamera 3 di sebelah kanan. Itu yang ngatur juga si floor directionnya. Dan si floor direction ini dia tuh dapat sinyal, dapat suruhan dari yang di atas, yaitu program direktor. Gitu sih yang aku paham ya setelah aku melihat mereka langsung. Terus yang ketiga, ini ada yang namanya switcher. Jadi switcher ini tuh yang bagian ngubah-ngubahin kamera. Jadi kan ada 3 kamera tuh. Nah, si switcher ini tugasnya ngerubah kamera 1 jadi ke kamera 2, kamera 2 ke kamera 3 gitu. Misalnya di kamera 1 dia nge-shoot yang bagian MC, di kamera 2 dia nge-shoot bagian kue, kamera 3 dia nge-shoot bagian kita, bintang tamunya. Itu yang ubah-ubah itu namanya switcher. Terus yang keempat, ini tuh ada yang namanya grafis. Nah, si grafis ini kayaknya bagian pengeditan gitu sih, aku juga kurang paham. Pokoknya si grafis ini setahu aku dia yang ngebuat bumper di acara ini. Terus dia yang nge-grading, mungkin lebih ke bagian edit-editnya gitu. Terus yang kelima, di sini ada yang namanya soundman. Jadi soundman ini yang bagian ngaturin suara si talent yang show di depan situ, yang on air itu. Dan kalau misalnya ada apa-apa yang berhubungan sama suara, itu yang bertanggung jawab si soundman-nya itu. Terus yang terakhir di sini ada kameramen. Karena kameranya itu ada 3, jadi yang megang itu 3 orang. Kita disebut kamera 1, kamera 2, dan juga kamera 3. Nah, di sini mereka tugasnya kayak yang nge-zoom in, zoom outin kamera, terus kayak ngeturunin brightness-nya gitu-gitu. Karena itu kan harus diatur agar semuanya bisa sama. Nah, jadi intinya begitu. Di videoku kali ini itu sebenarnya aku lebih ke sharing kali ya, atau menceritakan pengalaman ya, sama aja. Pokoknya gitu, biar kalian itu yang mau masuk ilmu komunikasi jadi tahu, oh, anak ilmu komunikasi yang ngambil peminatan ini tuh praktikumnya kayak gini, ternyata serius ini gitu-gitu. Nah, kalau untuk PR dan jurnal itu tuh aku nggak membuat video khususnya waktu kita di lapangan, karena saat itu kayak nggak kepikiran aja gitu ngebuat video. Oke, kayaknya gitu aja deh. Mungkin kalau misalnya kalian mau ngeliat beberapa contoh program acara kelompok-kelompok lain, kalian bisa datengin YouTube channelnya Ilmu Komunikasi UMM. Di sana semuanya ada gitu. Yang kemarin live stream itu ada semua di sana dan belum dihapus. Kayaknya nggak bakal dihapus sih. Kalian bisa lihat itu dan bisa dijadikan bahan referensi. Kalau misalnya kalian nih yang anak UMM, kalian bisa jadikan itu bahan referensi. Nanti pas aku praktikum AV3, itu enaknya buat acara apa ya? Jadi kayak udah kepikiran dari sekarang gitu. Buat kalian-kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Boleh juga di-share ke teman-teman kalian yang mau masuk jurusan ilmu komunikasi gitu ya, untuk jadi bahan pengetahuan dasar gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @rastefhani. Nah, di situ sebenarnya aku nggak yang terlalu aktif banget nge-share tentang jurusan ilmu komunikasi atau apapun itu, bahkan kayak ngupload story atau ngupload IG feeds foto gitu aku jarang banget. Tapi ya udahlah ya, kita berteman aja di Instagram. See you on my next video. Bye!
Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian nih kalau Scarlett Whitening baru aja ngeluarin produk terbarunya. Produk terbarunya apa sih? Produk terbarunya adalah body lotion yang varian Jolly ini. Dan body lotion ini aku terima 2 hari yang lalu dengan pengemasan yang sangat aman dari Scarlett Whitening. Dia menggunakan kardus kayak gini dan dibalurin sama bubble wrap yang banyak, jadi aman sampai tujuan. Sebelumnya Scarlett itu kan udah punya 4 varian body lotion, yakni Romansa, Freshy, Charming, dan Fantasia. Dan aku udah pernah make kedua ini yang dua-duanya aku udah pernah make. Ada Freshy dan juga ada Charming, yang mana kedua baunya ini wangi banget dan aku suka dua-duanya. Untuk si Charming ini sendiri, dia itu baunya kayak parfum bakarat. Dan untuk si Freshy ini, dia itu baunya kayak parfum Jo Malone. Aku beneran suka banget pakai body lotionnya Scarlett ini, dan baunya itu nggak bikin pusing. Dia tuh baunya bau-bau seger, terus nggak bau-bau murahan gitu deh pokoknya. Terus dia juga tahan lama di tubuh kita, dan dia itu bakal nempel baunya di baju gitu. Jadi itu baju kita pakai 2 hari pun itu masih kecium baunya si Scarlett ini. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngebahas si produk terbarunya, yaitu Jolly. Jadi si Jolly ini juga nggak kalah harum dari kedua produk body lotionnya Scarlett yang ini, yang udah pernah aku pakai ini. Kalau si Jolly sendiri, ini tuh baunya kayak perfume Black Opium by YSL. Dan kayaknya semua produk Scarlett body lotionnya itu bau-bau parfum mahal gitu. Jadi di tubuh kita itu kita berasa kayak jadi princess gitu loh kalau misalnya pakai ini. Jadi kalian harus mencoba, terutama 2 ini, apalagi yang Freshy. Aku suka banget sama yang Freshy. Dan untuk fungsinya dia juga sama kayak body lotion Scarlett yang lainnya. Oke, langsung aja aku coba si body lotion Scarlett Whitening yang varian Jolly ini. Dan seperti biasa, Scarlett itu punya pengunci kayak gini di sininya, jadi nggak takut tumpah kalau misalnya dibawa traveling kemana-mana gitu. Terus kalau misalnya mau make, ini tinggal diputer aja, ada stop and open-nya gitu. Dan ya, kita langsung aja cobain di tangan. Oke, ini belum dibuka. Nah, nih. Untuk teksturnya sendiri, dia itu bener-bener lembut. Dan menurut aku lotionnya itu yang mudah meresap ke dalam kulit gitu loh. Jadi kita nggak perlu lama-lama ngusapinnya, cukup diginin bentar, tuh dia bisa langsung meresap ke kulit. Kita bisa lihat perbedaannya. Ini tangan aku yang belum aku pakein body lotionnya Scarlett, sedangkan ini yang udah aku pakein. Di sini kelihatan banget kan ya perbedaannya, jauh banget. Jadi Scarlett sendiri ini dia itu memberikan efek melembabkan dan juga mencerahkan seperti yang kalian lihat ini. Warnanya jauh lebih cerah ketimbang yang nggak pakai sama sekali. Dan ini masih kurang lembab. Kalau ini karena udah dipakein dia jadinya kayak kenyal gitu kulitnya. Dan itu yang aku paling suka. Setiap habis pakai body lotionnya Scarlett, dia tuh pasti langsung jauh lebih cerah ketimbang nggak make. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tau ke kalian kalau si Scarlett body lotion ini dia mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, dan juga kojic acid yang fungsinya itu untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit kita. Untuk produknya ini sendiri dia tuh udah aman banget karena sudah registered by BPOM dan dia juga non-tested on animal. Untuk harganya, ini semua varian Scarlett itu 75.000. Dan menurut aku 75.000 untuk body lotion sewangi ini itu worth it banget. Jadi kalau misalnya kalian nyari body lotion yang wangi, tahan lama, dan baunya itu nggak bikin pusing, kalian bisa beli produknya Scarlett Whitening body lotion yang ini. Atau kalian juga bisa coba varian lainnya. BTW aku juga nggak sekedar pakai body lotionnya Scarlett doang. Aku di sini juga pakai rangkaian produk lainnya kayak shower scrubnya. Ini aku baru nyoba yang cucumber itu apa, timun ya. Ini wanginya seger banget. Terus yang biasanya aku pakai itu yang pomegranate kayak gini. Ini udah botol ketiga. Dan ini aku tunggu yang ini habis dulu baru aku ganti lagi yang ini. Jadi aku harus ganti-ganti rasa biar nggak bosen. Tapi kayaknya Scarlett nggak pernah bikin bosen sih, karena baunya tuh enak banget. Percayalah guys, ini tuh botol ketiga. Aku udah ngabisin 2 botol. Terus sekarang aku udah ganti ke ini.
Jadi gimana nih kalau misalnya kalian tertarik ngebeli produk-produknya Scarlett Whitening, kalian bisa langsung aja kunjungi official store-nya di Instagram maupun di Shopee, kalian bisa langsung pesan di sana. Nanti aku juga bakal cantumin linknya di description box aku. Selamat mencoba!